رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شهور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama fi syahri Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan. Dumateng para sepuh, ini sepuh pimpinan cabang Muhammadiyah Wira Desa ingkang sami hadir wonten ing kesempatan enjing menika ingkang estu kawula hormati. Pimpinan cabang Muhammadiyah Wira Desa yang hadir juga pada pagi hari ini yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Nyuwun pangapunten suarane rada seji. Jare Ustaz Basit muni terus jadi mangle seret. Nyuwun pantunganipun mawon, tugasnya tasik kathah, mugi-mugi sak sampeyan ikhtiar ngombe obat nggih mangke saged sehat malih. Sepindah semonggo kawula dherekaken kangge nglahiraken syukur-syukuring manah kula lan panjenengan sami dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dinipun apa kanthi hidayah saha pitulungipun Allah, wonten ing kesempatan enjing menika star dinten ingkang kaping 15 kula lan panjenengan sami tasik dalam kondisi ingkang prima, sehat jasmani lan rohani kula lan panjenengan sami so semangat sehingga saged memulai ibadah siyam ten dinten ingkang kaping gangsal welas niki kanthi mengisi ruang-ruang waktu yang ada dengan kegiatan yang bermuatan ibadah. Sedaya kula wau mboten sanes keranten kula panjenengan sami tasik pinaringan fasilitas sing lengkap saking Allah. Nek sekedar sehat awake tok, kula yakin enjing menika lebih tertarik kangge napa nggih narik kembul maneh turu, khususipun ibu-ibu niku star wungu jam pinten Bu njenengan Bu? Saora-orane jam 3 sampun wungu nyiapake sedaya ingkang badhe dipun dahar nalikanipun sahur. Bapak-bapak kuwi sing wis mengko wis siap nembe bokonge dikeplak, tangi Pak sahur.
Sehingga menawi kula ningali sebagian saking panjenengan khususipun sing kebetulan menangi lendean nang tembok, kula muni 5 menit kawis ngantuk, jenengan rasa pekewo niku sampun lumrah karena energi panjenengan sampun terkuras wiwit kadek jam 3 enjing kula wau. Sholawat wassalam mugia tetap tersurah dumateng junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sumrambah dumateng sedaya keluarganipun, para sahabat-sahabatipun, lan termasuk kula lan panjenengan sami selaku umatipun ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Niki nek kula matur kanthi bahasa Jawa kados mekaten, santri niki Darul Arqam ya paham kabeh ora Ustaz? Sebagian ya. Oh, nah niki santri ini wis tek ngendi-ngendi ora. Yang dari luar Jawa mana? Coba yang dari luar Jawa. Ngacung. Ya kemungkinan kalau yang dari luar Jawa kesulitan nggih memahami kawula matur kanthi bahasa Jawa. Itu mungkin akan lebih bijak kalau saya pakai bahasa Indonesia. Campur. Bapak Ibu hadirin hadirat as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Sebagaimana tema yang diamanatkan kepada saya, tema ini merindukan surga dan bekal untuk meraihnya. Setelah pikir-pikir tema iki wis ideal baru tak kaji. Karena kalau biasa nek ngrungokke syair-syair lagu, kalau mendengarkan syair-syair lagu yang namanya rindu itu pasti ingin segera bertemu. Ayo kowe. Rindu ke konsekuensine pengin segera bertemu. Kelingan Prabu zaman punya si rindu. Karo bapak yo pengin segera ketemu. Ya. Lagi nek terkait dengan surga nuwun sewu. Menawi panjenengan kula takeni jenengan rindu prakara swarga mesti jawabane rindu. Tapi konsekuensine temenan pura panjenengan pingin segera bertemu. Ora ke jawabane itu. Yo rindu-rindu tapi ketemune nek bisa mengko sithik lah. Anakku men rada gedhe, men padha mentas. Di rata-rata kan atas mekaten. Jadi kerinduan pada saat ini kerinduan yang bukan kerinduan yang sebenarnya. Krono belum diikuti dengan konsekuensi pengin segera bertemu. Niki sinten kemawon ingkang hadir ten mriki sing rawuh ten mriki jeneng menika nek ditakoki sampean kepengin mlebu swarga apa ora? Mesti jawab pengin rindu. Pengin cepet apa enter-enteran kuwi. Jawabane mesti ya nek bisa mengko-mengko dhisik ra aja kegiang. Kula kemutan riyen zaman ten Tremas niku pernah menggelar bazar pada momen perkemahan. Ini Tremas kuwi tiap tahun ono perkemahan dan perkemahan pramuka mriku. Nah, pas di lokasi perkemahan itu ada acara bazar, gelar pasar murah sing didol barang-barang bekas. Koncoku sing bagian pinter ndongeng niku sing bagian kon nawak-nawake. Nah niku pas giliran sajadahnya apik terus dengan harga murah. Nah, monggo Pak yang berminat sing kepingin sajadah niki. Nah, langsung wonten sing maju dituku. Tak dongake ya Pak, mudah-mudahan panjenengan segera masuk surga. Ampun Pak. Ditungake segera masuk surga, ampun. Ya surga tapi jangan secepat itu, mengko dhisik enter-enteran. Niki nggih menyinggung terkait dengan rindu. Jadi walaupun awake dhewe enjing menika berbicara tentang merindukan surga, tapi sakjane kerinduan kula lan panjenengan sami belum kerinduan yang ideal. Krana urung siap nek kon segera bertemu dengan surga. Kenatipun demikian, sinten kemawon nggih, siapa saja
Yang namanya umat Islam dan umat manusia di dunia ini semua pasti menginginkan masuk surga. Saya biasa di hadapan murid-murid saya kalau pas habis sholat zuhur berjamaah niku tak tes ya, siapa yang ingin masuk surga ngacung kabeh masuk surga. Siapa yang ingin masuk surga katakan saya kencengnya ora karuan kompak. Tapi begitu dites yang tadi pagi sholat subuh berjamaah di masjid atau musola sing ngacung paling limo ngacung wes saiki grade tak turun ke. Siapa yang tadi pagi sholat subuh walaupun tidak berjamaah orang nono separuh ngacung ya. Jadi keinginan itu pasti, akan tetapi usaha yang kadang-kadang belum mengimbangi keinginan yang dimiliki. Hadirin hadirat as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Terkait dengan merindukan surga niki awake dhewe harus mensejajarkan dengan surga merindukan kita. Suara ini nges-nges kayak Haji Sukron Makmun ya. Jadi awake dhewe kudu ngimbangake dengan bagaimana surga merindukan kita. Nek awake dhewe tok sing rindu, swargane tidak merindukan kita, ya ora ketemu. Ya. Sehingga rindu ki karo sing dirindukan itu nyambung. Terus kula riyen karo mantan pacarku sing saiki dadi bojo. Nah, aku rindu pengen ketemu sing bojoku kok ora rindu, ya ora iso ketemu angel, sungkan. Tapi kalau saling rindu akhirnya nyetel. Nek zaman saiki kita gampang ngono WA. Nek benyak nek jauh ya kan kudu lewat surat. Surat nek sing kilat pirang dino bakal citajab. Surat kilat iki pirang dino dari benyak nek tekane. 2 dino. Nek sing biasa seminggu. Pak Basit orang ngerti Pak Basit. Pak Basit cilik waktu semen orang ngerti surat-suratan. Nek kula pun ngertos ya. Nek sing ora kilat ya seminggu tekan diwaca karo sing nampa surat. Engko bales seminggu maneh. Jadi 1 bulan baru ada kesepakatan. Itu zaman dulu. Sekarang itu sudah ditinggalkan. Saiki sadet saknyet ya, sadet saknyet sudah bisa mengutarakan apa yang menjadi isi hati. Nah, kembali terkait dengan merindukan surga. Itu aja awake dhewe tok sing rindu, tapi bagaimana supaya surga merindukan kita. Nah, ten mukadimah sampun kawula waosaken dawuhipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkang sumberipun saking Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 kelompok. Yang pertama talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Nomor 2 hafizil lisan, wong sing bisa njaga lesan. Nomor 3 wa mut'imil ji'an, orang yang peduli memikirkan wetenge wong melarat. Terus kemudian yang keempat, yang selanjutnya setelah memberikan makan kepada orang miskin, wasoimin fi syahri Ramadan, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah ini ya, jadi saura-orane oleh kadek kuliah subuh hadis yang populer ini. Walaupun populer menawi mboten setiap saat didengungkan, diperdengarkan kuwi sok kelalen. Ya. Temut talil Quran
wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an, ya. Terus kemudian wa shaimin fi syahri Ramadan. Nah, keempat hal ini yang menjadikan surga rindu datang kula lan panjenengan sami. Ingkang sepindah cobi talil Quran, maca Quran. Jadi tolok ukurnya aja wulan poso. Nek wulan poso sing jenenge darusan kuwi wis membudaya. Sehingga dikatakan ketika datang bulan Ramadan dalam suatu hadis sulsilatis sayatin. Jadi setan-setan dicancang, ya. Karena peluang-peluang nglakoni perbuatan-perbuatan sing ora genah itu dipersempit, atau keadaan memang tidak memungkinkan bebas berbuat maksiat. Ono sing cacak berbuat maksiat, diskotik buka, kenang TV di demo. Ya. Nah, nek bulan-bulan biasa kan bebas. Artinya peluang bagi setan untuk macam-macam itu dipersempit. Ya, dipersempit. Itulah pengertian dari wasul silatis sayatin. Tapi nek dipahami lah jare setane dicancang ke tonggoku kasih tukaran bae kuwi setane apa sing ucul. Jadi artinya kesempatan untuk berbuat maksiat di bulan puasa itu dipersempit. Ya. Nah, kembali kepada tahlil Quran, membaca Quran. Nek bulan puasa wis umum. Ya. Awake dhewe mungkin tanggal 15 coy ya wis akeh sing tekan juz 15. Ngaten Pak Geng. Nek jawab kurang seru berarti anyong sik 5 juz kaya. Atau setidaknya di bulan puasa itu membaca Al-Qur'an koncone akeh. Sehingga memotivasi kelolaan panjenengan sami untuk turut-turut tadarus di dalam rumah tangga kelolaan panjenengan sami. Nek bapakne deres, makane deres, anake lingak-linguk kayak bapak ibu beda deres ya nyong tak melu-melu nyekel Al-Qur'an. Itu di bulan puasa. Nah, ingkang kedah kelolaan panjenengan sami perjuangkan lebih itu ketika 11 bulan ke depan sabare wulan poso. Semangat membaca Al-Qur'an di bulan puasa itu diharapkan masih tetap menggelora di 11 bulan berikutnya. Nah, terkait dengan membaca Al-Qur'an, karena kita berada di gerbong Persyarikatan Muhammadiyah, kita bisa mensuri tauladani Kiai Haji Ahmad Dahlan, kiai yang luar biasa. Tidak hanya alim tentang ilmu fikih, tafsir, akan tetapi beliau alim untuk mengamalkan pesan-pesan yang ada di dalam Al-Qur'an. Sampai pada suatu ketika saya membaca buku pelajaran Kiai Dahlan itu, ada penderek dari Kiai Dahlan namanya Kiai Hajid. Kiai Hajid kuwi diwaca keterangane nang alumni Termas. Jadi lulus Termas tahun 1916 langsung bergabung dengan perkumpulan Muhammadiyah. Pada tahun 1921 Kiai Hajid itu menuturkan, ya, pernah suatu ketika Kiai Dahlan kuwi mbot ora iso turu lah gampangane kuwi sabare maca surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr ayat 17 nganti 23 ya mboten gantung. Sing kalla balla tukrimunal yatim wala tahaduna ala tu'amil miskin wa ta'kuluna turutha aklal lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan sekali-kali engkau tidak memuliakan anak yatim dan tidak mendukung untuk memberi makan fakir miskin. Jadi nang kono ini tegas, jangan sekali-kali tidak memuliakan anak yatim, tidak memperhatikan anak yatim. Jadi kiai-kiai sing hatinya bersih begitu mendengar seruan dari Al-Qur'an yang seperti itu langsung merespon dengan positif. Temenanan direspon dengan sungguh-sungguh. Jadi orang guyon. Sampai beliau gampangane susah tidur. Setiap kali bertemu dengan teman-teman seperjuangan selalu ditanyakan, sampean ki kira-kira siap apa ora dadi wong Islam sing teman-teman
Jadi orang Islam yang sungguh-sungguh, yang siap mengorbankan jiwa, raga dan harta untuk agama Allah. Jadi berulang kali pertanyaan itu ditanyakan kepada teman-teman seperjuangannya. Sehingga Kiai Hajid itu sampai isin. Nek ketemu Kiai Dahlan isin. Terus ditakokin jawabnya bingung. Menjawabnya bingung. Terus kemudian suatu saat Kiai Hajid matur nuwun sewu Kiai. Kula niku sampun maos 2 kalimat syahadat. Pendak salat nggih kula maca syahadat. Kula panjenengan sami tiap salat maca syahadat. Salat 5 wektu nggih pun kula lakoni kanthi ya sak mampune kula Kiai. Apakah yang saya lakukan ini sudah cukup? Ya, tidak cukup ya untuk menjadikan saya otomatis menjadi seorang muslim. Mature Kiai Hajid kal Kiai Dahlan kados mekaten. Kiai Dahlan jawab, coba sampean pikirkan itu surat Al-Maun. Surat Al-Maun. Itu setelah Kiai Hajid ngangen-nangen isine surat Al-Maun yang menyatakan bahwa orang yang tidak memperdulikan anak yatim, tidak memperdulikan fakir miskin itu orang yang mendustakan agama. Beliau langsung merasa, nek kaya kuwi aku kuwi ya urung sempurna dadi wong Islam. Jadi intinya ya, beragama ya, yang sungguh-sungguh yang ideal itu tidak cukup hanya dengan rutinitas ibadah mahdhah di masjid saja, akan tetapi harus ditindaklanjuti dengan bagaimana kebaikan kita di tengah-tengah masyarakat. Itu ajaran agama Islam. Nek sampai ono sing ngomong Islam ki agama intoleran, agama radikal, ya, agama yang maunya menang sendiri, sungguh orang tersebut pasti tidak tahu apa itu Islam. Ketika mereka tahu Islam, tentu tidak mungkin akan mengatakan yang seperti itu. Seperti dalam satu catatan sejarah, ketika terjadi pemboman World Trade Center kemutan September bulan ini, tahunnya tahun piro kae. Itu kan terjadi pemboman 2 menara kembar di Amerika. Bar kuwi beritanya kan begitu viral karena kebetulan pilotnya adalah orang Islam. Sehingga dicitrakan bahwa Islam itu agama sing isine gawe rusak. Senenge bom bunuh diri. Kejadian-kejadian pemboman juga banyak dilakukan oleh oknum-oknum umat Islam. Sehingga ketika itu dunia mencibir, menganggap bahwa Islam itu agama yang seperti itu. Akhirnya akeh sing do penasaran, janjane sing diajarake nang Islam kuwi apa? Banyak yang mencoba mencari tahu. Setelah mencari tahu ajaran agama Islam ternyata tidak sebagaimana yang diberitakan. Akhirnya apa? Banyak dari mereka yang akhirnya memutuskan masuk Islam. Jadi berawal dari tidak simpati, penasaran, pingin ngerti ajarannya kayak apa, akhirnya menjadi tertarik masuk Islam. Ya. Kembali kepada hadis tadi supaya tidak melebar. Jadi yang dirindukan oleh surga yang pertama adalah talil Quran. Jadi membaca Al-Quran. Yang lebih idealnya lagi ketika membaca itu tidak hanya membunyikan, akan tetapi memahami dan menindaklanjuti dengan action sebagaimana yang dicontohkan oleh Kiai Dahlan. Ya. Nah, sehingga monggo kelolaan panjenengan sami untuk sampai pada tahap memahami dan mengamalkan, ya, tentu harus dimulai dengan belajar untuk bisa membunyikan, membaca secara harfiah lewat TPQ, lewat madrasah. Oleh karenanya supaya kita terhindar dari tidak memperdulikan anak yatim, fakir miskin, maka kita harus mulai dari mengakrabkan Al-Quran kepada generasi muda kita, berawal dari proses belajar membaca dan menulis Al-Quran itu supaya terkawal dengan baik.
Hadirin hadirat as-shaimin wa shaimat rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya wa hafizil lisan, njogo lisan. Dalam satu mahfudzat ya, dikatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu tergantung bisa atau tidak dia menjaga lisan. Urip ten alam donya mawon nuwun sewu Bapak Ibu sekalian, nek ora pinter njaga lisan, bahasa gumawange mriki celam-celum. Nek nggen kula celam-celum, tlunyar-tlunyur. Jadi nek ngomong ora dipikir. Wis wong tersinggung ora tersinggung wis brol-brol bae ngomong. Ini juga rawan bermasalah. Saya gimana ya, hukumnya macam-macam dengan tujuan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, perbuatan sing menghina dan lain sebagainya, bisa dituntut. Ya. Dan dunyo mawon menawi kelolaan panjenengan sami mboten pinter menjaga lisan, ini terancam ora selamat. Apa maneh ten akhirat. Wong ibadah poso kelolaan panjenengan sami nek awake dhewe ora pinter njaga lisan, pahalane lenyap. Uliye gur ngelih karo ngorong. Kados dawuhipun Kanjeng Rasul, malam yada qaula zuri wal jahla wal amala bi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Sing sapa bae wonge ora bisa ninggalake kata-kata kotor, perbuatan maksiat. Falaisa lillahi hajatun, monggo Allah wis ora butuh maneh. Fi ayyata ta'amahu wa syarabahu, ing dalem yen to ninggalake mangane lan ngombene. Lah iki sinkron karo hadis sing Kanjeng Rasul dawuhaken kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju wal atos. Akeh wong sing poso ning ora oleh apa-apa kecuali ngelih karo ngorong ya. Sehingga monggo lolan panjenengan sami sik turah 14 dina. Awake dhewe kan bodone Jumat nggih, posone 29 dina berarti sik 14 dina wiwit enjing menika. Kita kawal betul lisan kita. Kita kawal betul panca indera kita. Yo kadung misale nrempet kemaksiatan sing ora disengaja lah nek bisa. Ya. Nek sengaja kuwi begitu ngadepi pemandangan atau kemaksiatan didarung-darungake. Karena lewat nang dalan kaya kula lan panjenengan sami ben kesuk numpak motor ing Kajen. Simpangane iki ora karo wong sing bener kabeh, kadang-kadang ana wong sing ora bener juga. Ya. Sehingga pemandangan itu tidak bisa terhindarkan. Ya karena bulan poso saura-urane nek ketemu sing kaya kuwi aja mencenger malah digas diperekake sapa ya kae. Ampun nggih. Ya. Jadi mudah-mudahan yang semacam itu termasuk tidak berdampak pada merusak yang fatal terhadap pahala puasa kelolaan panjenengan sami. Karena awake dhewe mboten sengaja. Lah yang sengaja inilah yang berbahaya, bisa menjadikan pahala kelolaan panjenengan sami lenyap. Hadirin hadirat as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Teten masjid nggen kula, masjid ndelok tukang kuliah subuh iki dibatasi waktu 30 menit karena sudah berdasarkan survei ini pengajian esuk-esuk kuwi padha abot gawe jaga mripat. Kan tetapi kalau di pimpinan cabang ketinggalipun benten. Kalau ningali panjenengan sami masih merespon. Saya sangat senang sekali melihat semangat panjenengan ya. Sehingga mudah-mudahan kegiatan sing sudah terkondisikan semacam ini bisa terus lestari. Di antara satu masjid dengan masjid yang lain karakter jamaah benten.
Kadang nembe muni 5 menit wis do anteng niku nggih wonten. Sehingga memang mubaleke kudu pinter cari jurus. Kira-kira kadung ngantuk ya men nglilir maneh. Tapi niki ketinggalipun panjenengan pasuryanipun tasih semangat walaupun kesan dari abot njaga mripat niku nggih mboten saged ditutup-tutupi. Mudah-mudahan kesungguhan panjenengan niki estu-estu merupakan satu amal sing menunjukkan kesungguhan meraih surga. Ya, kesungguhan meraih surga. Kanten Allah kan dawaken ten mukadimah sampun kawula waos. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ana ta sira kabeh nyangka nek sira kabeh kuwi bakal mlebu swarga. Bagi yang dari luar Jawa saya pakai Indonesia. Apakah kalian semua mengira kalau kalian ini akan masuk surga sementara belum jelas di antara kalian siapa yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, dalam berusaha meninggalkan larangan Allah. Jadi satu kata, sungguh-sungguh untuk mencapai surga. Wa ya'lamas sabirin, dan belum jelas di antara kalian semua siapa yang betul-betul sabar, ikhlas menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan dan sabar, dua hal yang harus kita upayakan karena itu syarat untuk sampai ke surganya Allah. Sering saya sampaikan dan ini sumbernya saya masih ingat dari Dr. Ali Trigiatno ya. Jadi nek wong Jawa ki mengistilahkan swarga kuwi munggah swarga. Nek neraka kecemplung neraka. Munggah itu filosofi ini sing jenenge munggah ki wong kudu ngegas, kudu ngeden, kudu sungguh-sungguh. Nek santai-santai tok ya ora bakal bisa munggah. Numpak pit genjot orang berkenang ya ora bakal bisa munggah. Jadi munggah swarga itu artinya harus bersungguh-sungguh untuk meraih surga. Nek neraka jenengan ora usah mrekeneng entelenger sithik mawon kecemplung neraka. Jadi lalai saja sedikit ya. Pernah sing jenenge dongeng niku kan ora ndadekake wong rugi secara materi. Pernah kan dongeng kan dianggap sebagai hal sing biasa. Tapi ketika ya itu menjadi kebiasaan, makanan sehari-hari, ngrumpi, ghibah, membicarakan aib orang lain, bisa merontokkan pahala-pahala kula panjenengan sami. Ya. Posone ya ora turah, ya. Bahkan digambarkan membicarakan aib orang lain diibaratkan kaya makan bangkai saudaranya sendiri. Ini kan sungguh perbuatan yang sangat nista, sangat keji. Ya. Itulah ya. Jadi sing jenenge neraka, entelenger, lalai sedikit saja kita bisa kecemplung. Tapi kalau surga itu harus merekeneng, harus sungguh-sungguh. Nah terkait dengan perintah ya. Jeung Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuhaken, "Wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa bae sing ingsun perintahake kanggo sira kabeh kerjakno sesuai karo potensi maksimal, sesuai karo kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, lan apa bae sing ingsun larang cegah kanggo sira kabeh mongko tinggalno tanpa syarat. Jadi nek nglakoni perintah kuwi sesuai kalian potensi maksimal kula panjenengan sami, ninggalake larangan tanpa syarat. Apa sing dilarang ya tinggalake. Nah, kesungguhan itulah yang insyaallah akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah.
Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yang dirindukan oleh surga, yaitu mut'imil ji'an, orang yang suka, senang, senantiasa memberikan makan kepada orang miskin. Lapar itu artinya yang miskin. Jeung Rasul sallallahu alaihi wasallam dawakan ngaten, la yu'minu ahadukum bata syab'ana wa jaruhu ja'i'un wa huwa ya'lamuhu. Tidak bisa dikatakan beriman salah satu di antara kalian yang bisa tidur nyenyak dengan perut kenyang sementara tetangganya lapar dan dia mengetahui. Itu nek pengen ngerti ajaran agami kelolaan panjenengan sami sungguh sangat luar biasa. Dicap ora beriman, wetenge werek turu anteng. Rono Pak turu tuku mie apa dhisik kae. Mie nyemek apa jenenge? Ku kae sangu turu dari mangan mie nyemek dhisik. Akhire turune anteng ya. Bablasan subuh. Nah, kalau sampai ada orang yang perutnya kenyang bisa tidur dengan kenyang pula, sementara ngerti kayak anak itu gone nangis, tahu bahwa tetangga saya kesulitan, krungu-krungu anak ibu sekolah wis setengah tahun orang bayar nunggak, dia dalam keadaan susah yang perlu ditolong. Terus kemudian sing wetenge werek turune anteng, ngerti tapi ada orang ngerti. Ya, dalam hadis ini dikatakan la yu'minu, tidak beriman. Sangat indah sekali ajaran agama kelolaan panjenengan sami. Islam itu sungguh humanis, agama yang cocok sesuai dengan fitrah manusia. Sehingga nuwun sewu kepada saudara-saudara sebangsa yang kebetulan tidak beragama Islam, jangan takut, jangan khawatir, jangan galau hidup bertetangga dengan orang Islam. Ya. Islam itu akan mengutamakan rahmatan lil alamin. Bahkan dalam Al-Qur'an dikatakan wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adli. Ketika kalian menegakkan hukum di antara manusia, manusia ini komplit, ya Islam, ya non muslim, ya bermacam-macam, ya. Fahkumu bil adli, maka tegakkan hukum dengan adil. Jadi ojo khawatir hidup berdampingan dengan orang Islam. Dalam suatu negara misalnya dua pemimpin yang muslim yang bagus, itu seluruh agama akan merasakan betapa damainya, betapa nyaman dan amannya punya pemimpin muslim yang baik. Tapi nek musliman ya tetap jangan. Ya. Kalau muslim yang sejati menjadi pemimpin, bisa dipastikan dari agama-agama lain pun akan merasa damai, merasa tenang. Hadirin hadirat as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Jadi yang ketiga tadi, orang yang senantiasa memberi makan orang yang miskin. Mari samampune awake dhewe. Iki lazis ono program apa kae? Paket Ramadan biasa ya, yang tujuannya tidak lain yang mengarah kepada memberikan makan atau mensejahterakan para du'afa. Mari kita dukung agar yang berada di kanan kiri kita pada saat hari raya Idul Fitri khususnya semua bisa merasakan kegembiraan, kebahagiaan. Dulu Rasulullah itu pernah khutbah id kawanan, krono nang tengah dalan ketemu karo bocah cilik si nangis, bis nangis ya. Krono ndelok liyane padha seneng kaya wetenge weret. Nek kaya saiki ngono klambine anyar-anyar, kuwi boro-boro klambi anyar, weteng mawon ngelih. Rasulullah justru menggembirakan bocah cilik kuwi. Maukah kamu aku menjadi bapak angkatmu? Terharu anak itu bahagia. Ya. Itu dicontohkan oleh Rasulullah.
supaya bisa mengkondisikan ketika hari raya itu umat Islam betul-betul tanpa terkecuali semua dalam keadaan bahagia merayakan Idul Fitri. Yang terakhir, yang keempat yang akan dirindukan oleh surga, yaitu wasaimin fi syahri Ramadan, wong sing poso nang wulan Ramadan. Niki mudah-mudahan awake dhewe niki termasuk golongan sing dirindukan oleh surga. Amin Allahumma amin. Siap masuk surga nggih Bapak Ibu nggih? Ya. Untuk itu kita harus siap dirindukan oleh surga. Poso niku memang ya saya kira panjenengan wis marem lah keterangan tentang keutamaan puasa. Sedikit saya tambahkan, sampai di surga itu disediakan pintu khusus nggo gawe liwat wong-wong sing poso menuju kepada surga. Lawange be khusus spesial, apa maneh swargane mesti jelas khusus. Jenengan nek kelingan pertandingan sepak bola, sayangnya orang situ jadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi situ ya, nanti panjenengan akan melihat bagaimana tamu-tamu kehormatan ikut nonton babak final. Wes lawange khusus, diwehi permadani, dikawal secara khusus, tempatnya pun juga tersendiri. Ya. Jadi nyamannya lewat pintu khusus, ya. Tempat khusus. Kepenak kabeh AC semriwing, ngarepe hidangannya komplit dibandingkan dengan sing umum. Tukune tiket dhewe suk-sukan, mlebune ning jero stadion umpel uyek, nek apes bisa kencot-kencot, ane bisa semaput ya. Wis kaya kuwi mambune keringet ya, ora kepenak. Tapi bagi yang pintunya khusus, dia nyaman menuju kepada tribun kehormatan. Surga bagi orang-orang yang berpuasa, lawange didesain pintu khusus. Tentu surga yang ada di dalamnya tentu akan lebih khusus. Tepat jam 6 sesuai yang diamanatkan dateng kawula. Semanten ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi bermanfaat senajan dengan suara yang serak-serak basah. Saya berharap mudah-mudahan semua ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang diridhoi oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana la tad'alana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha wala maridun illa syafaitaha wala aiban illa satartaha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan.